Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Arham Firdaus selaku penguji kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Nursia SP selaku mentor dari Ibu Devi. Selamat datang Bu, terima kasih berkenan untuk mendampingi Ibu Devi. Yang kami hormati Bu Host dan Ibu Devi, langsung saja ya Bu ya, mempresentasikan rancangan aktualisasinya paling lama 10 menit, singkat padat jelas, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin share screen dulu Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia. Asal instansi saya Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan jabatan Analis Alat dan Mesin Pertanian. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Penataan Arsip Alat dan Mesin Pertanian berbasis Cloud Computing. Tugas dan fungsi peserta di sini ada 7. Yang pertama, melakukan pengawasan pemantauan, menyiapkan bahan dan data pendukung, dan sebagainya. Semua ini sudah ada di laporan saya, Bu. Tujuannya di sini ada 4, untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, aneka, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan kerja atau yang biasa disingkat ANEKA, untuk menerapkan peran dan kedudukan fungsi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menyelesaikan isu yang ada di lingkungan kerja, dan untuk mendukung visi misi Kabupaten Morowali Utara. Adapun manfaat dari rancangan aktualisasi ini ada 4, yaitu bagi peserta, organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah, dan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama bekerja di seksi pupuk, pestisida, dan alsintan, ada 3 isu yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, belum tersedianya perbengkelan alat dan mesin pertanian. Yang kedua, belum tersedianya layanan perpanjangan alat dan mesin pertanian yang memudahkan kelompok tani, dan yang ketiga, belum optimalnya penataan arsip alat dan mesin pertanian. Kemudian isu tersebut saya tapis menggunakan metode APKL dan diberi skor 1-5, di mana skor 5 itu sangat aktual, sangat problematik, sangat kelayakan, dan sangat layak, dan skor 4 itu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Skor 3 itu cukup, skor 2 itu kurang, dan skor 1 itu sangat kurang. Dan setelah ditapisan, didapat total yang paling tinggi itu adalah isu ketiga, yaitu belum optimalnya penataan arsip database alat dan mesin pertanian dengan total 18. Kemudian di sini saya menggunakan fishbone diagram untuk mencari tahu penyebab dari isu tersebut. Di sini saya menggunakan sistem 4S, yaitu skill, supplier, surrounding, dan sistem. Untuk skill sendiri itu saya dapatnya 2 penyebabnya: tidak adanya pelatihan tentang penataan arsip, kurangnya kepedulian pentingnya penataan arsip. Suppliers juga ada 2, surrounding ada 2, dan sistem ada 2. Kemudian dari penyebab tadi saya analisis kembali yang mana penyebab internal dan mana penyebab eksternal. Kemudian di sini saya analisis SWOT sehingga didapatkan strength-nya, weakness, opportunities, dan threats-nya. Kemudian dari analisis SWOT tadi didapatkan ada 4 alternatif pemecahan gagasan, yaitu membuat pelatihan penataan arsip dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, membuat sistem penataan arsip yang memanfaatkan teknologi penyimpanan digital. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan dalam penataan arsip agar data tidak mudah hilang dan disalahgunakan. Dan yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap penataan arsip melalui pengawasan data yang tersedia. Kemudian alternatif ini saya analisis menggunakan McNamara dengan melihat yang paling efektif, yang paling mudah, dan yang paling murah atau biaya yang dikeluarkan sedikit, dan didapat jumlah yang tertinggi itu adalah dengan poin 12, yaitu alternatif kedua dengan membuat sistem penataan arsip yang memanfaatkan teknologi penyimpanan digital. Kemudian di sini kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan,
yaitu ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama itu melakukan persiapan dengan tahapan kegiatan ada 3, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai isu yang dipilih, mendiskusikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan meminta saran. Nilai-nilai dasar AS dengan outputnya terlaksananya konsultasi dengan konsep gagasan yang matang dan tersusun rapi. Nilai-nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan ini itu semua nilai aneka ada, dan untuk peran dan kedudukan ASN di dalam kegiatan ini itu manajemen ASN dan whole of government. Kemudian kegiatan kedua itu di sini saya mengumpulkan data. Tahapan kegiatannya itu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengecek kelengkapan arsip, mengklasifikasikan arsip sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan scanning arsip dan menyimpan yang telah di-scan dalam bentuk PDF. Outputnya terkumpulnya data alat dan mesin pertanian dan hasil scan arsip. Nilai-nilai dasar ASN yang ada itu semua nilai dasar ada dengan penjelasan seperti di samping, dan peran dan kedudukan ASN itu ada manajemen ASN dan whole of government. Kemudian tahapannya kegiatan yang ketiga itu adalah mengunggah data, di mana tahapan kegiatan di sini ada 4, yaitu yang pertama menyiapkan laptop dengan jaringan yang memadai, membuat akun, membuat folder sesuai klasifikasi, mengunggah data dan memasukkan data sesuai dengan folder yang ada. Outputnya tersimpannya data alat dan mesin pertanian dalam penyimpanan digital. Nilai-nilai dasar ASN itu aneka semuanya ada dengan penjelasannya seperti yang ada di layar. Kemudian peran dan kedudukan ASN itu adalah manajemen ASN. Yang keempat, melakukan verifikasi data. Tahapannya itu verifikasi data saya lakukan bersama mentor dan rekan sejawat. Kemudian menceklis kebutuhan data yang diverifikasi dan melakukan perbaikan data hasil verifikasi. Outputnya terlaksananya verifikasi data arsip alat dan mesin pertanian. Nilai-nilai dasar ASN yang tersedia itu semua nilai dasar ada, dan peran dan kedudukan ASN itu manajemen ASN dan whole of government. Kegiatan yang kelima adalah mempublikasikan link arsip data dengan tahapan kegiatan memperpendek link arsip alat dan mesin pertanian melalui situs bit.ly, menyimpan link arsip alat dan mesin pertanian, dan mempublikasikan link arsip alat dan mesin pertanian. Outputnya yaitu terpublikasinya link arsip alat dan mesin pertanian. Nilai-nilai dasar ASN yang ada pada kegiatan ini, semua nilai dasar ASN ada, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Peran dan kedudukan ASN yang ada yaitu manajemen ASN. Dan kegiatan yang terakhir, kegiatan 6, yaitu melakukan evaluasi tahapan kegiatannya. Di sini saya membuat kuesioner manfaat digitalisasi arsip data, kemudian saya menyebarkan dan mengisi kuesioner manfaat digitalisasi arsip data kepada rekan-rekan. Dan yang ketiga itu mengolah data hasil dari kuesioner manfaat digitalisasi arsip data. Adapun outputnya, tersedianya hasil evaluasi manfaat digitalisasi arsip, nilai-nilai dasar ASN yang ada yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN. Adapun ini rencana jadwal aktualisasi saya. Untuk di minggu pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan persiapan kegiatan aktualisasi. Di minggu pertama dan minggu kedua, saya akan mengumpulkan data alat dan mesin pertanian. Minggu kedua, saya akan mengunggah data yang telah dikumpulkan. Minggu ketiga, saya akan melakukan verifikasi data arsip alat dan mesin pertanian. Di minggu ketiga juga, saya akan mempublikasikan link arsip alat dan mesin pertanian. Dan di minggu terakhir atau minggu keempat, saya akan melakukan evaluasi digitalisasi arsip data alat dan mesin pertanian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Bu. Silakan stop share dulu, Bu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Devi. Langsung saja Ibu Nursia memberikan penguatan dan dukungan Ibu terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Devi. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Minta maaf Ibu, jaringan di Morut kurang bagus. Jadi iya, saya minta maaf.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi semua. Iya. Pak Bapak Arham Firdaus SIP yang saya hormati selaku penguji, Ibu Isnaini Ramadan selaku coach yang saya hormati, dan Ibu Emilia Alamora selaku host yang saya hormati. Saya Nursialiku selaku Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan, sekaligus mentor dari Devi Aprilia, sangat mendukung dan menyetujui isu yang diangkat dengan judul rancangan aktualisasi ini. Penataan arsip Alsintan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Devi Aprilia sebagai analis alat dan mesin pertanian. Penataan arsip Alsintan di Dinas Pertanian masih dilakukan secara manual. Penyimpanan seperti ini memiliki risiko kehilangan atau kerusakan yang sangat tinggi. Kesulitan yang dihadapi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari data cukup lama, karena pencarian dilakukan satu persatu secara manual. Adapun gagasan pemecahan isu yang disampaikan kepada saya sudah sangat sesuai dan membantu. Saya juga mendukung ide tersebut karena ini merupakan hal baru di dinas kami. Saya harap dengan adanya digitalisasi arsip Alsintan ini menjadi contoh untuk penataan arsip lainnya yang ada di dinas kami. Saya akan mendampingi dan selaku mendukung peserta selama masa aktualisasi dilaksanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga peserta mengikuti ujian ini dengan baik dan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatan dan dukungannya Ibu. Silakan Pak penguji untuk memberikan masukan kepada Ibu Devi. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Ibu mentor, Ibu Nursia, sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Ibu Devi Aprilia dalam seminar rancangan ini. Tadi sudah memberikan penguatan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan selama 30 hari kerja. Kami tetap berharap meminta bantuan Ibu Nursia selaku atasan langsung dan mentor dari Ibu Devi. Pada saat Ibu Devi melaksanakan kegiatan ataupun tahapan konsultasi dengan Ibu, bisa memberikan saran masukan, penguatan dan dukungan, serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Ibu Devi Aprilia dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari mendatang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Nursia. Kemudian untuk Ibu Devi ada beberapa catatan saran masukan dari saya, mohon dicatat dan ini juga sudah direcording. Nanti melihat catatannya karena catatan-catatan saya ini akan dimasukkan dalam lampiran nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi sebagai bahan bukti atas perubahan-perubahan yang kita lakukan dari rancangan sampai dengan aktualisasi tentunya. Yang pertama berkaitan dengan cover, nanti dibicarakan dengan teman seangkatan angkatan 88, mendesain sebuah cover yang bagus, ya, yang menciri khaskan angkatan 88. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan gagasan pemecahan isu, harus fokus dan lokus. Di sini kalau saya lihat gagasan pemecahan isunya berupa digitalisasi penataan arsip alat dan mesin pertanian berbasis cloud computing. Mungkin bisa ditambahkan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Oh, iya, baik, Pak. Kemudian di bab 1 berkaitan dengan gambaran singkat organisasi, masukkan nilai organisasi di dalam gambaran singkat organisasinya. Karena kita menggunakan nilai organisasi di dalam tabel rancangan ya. Maaf Pak. Kemudian yang untuk nilai organisasi, dinas saya Pak tidak memiliki nilai organisasi. Kemarin sudah saya konsultasikan kepada coach, katanya coach kalau tidak ada di kabupaten mohon digunakan yang di provinsi, kalau tidak ada digunakan kementerian. Jadi itu Pak saya gunakan yang kementerian punya. Apakah tetap dimasukkan juga atau seperti apa Pak? Ya, masukkan, tetap masukkan. Tidak jadi masalah. Kalau memang tidak ada di dinas di kabupatennya, provinsi juga tidak ada, ambil di kementerian punya. Dan itu bisa dimasukkan di dalam gambaran singkat organisasi. Tidak ada masalah, no problem. Baik Pak, terima kasih. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tabel rancangan. Ya, di tabel rancangan itu tolong berikan nomor di setiap tahapan-tahapan kegiatannya. Ini untuk memudahkan pembaca atau penguji untuk melihat ini tahapan nomor berapa sih. Oh, baik Pak. Kemudian kegiatan 1
tahapan 2. Di sini ada mendiskusikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalau ketemu dengan mentor jangan pakai kata diskusi, karena atasan langsung itu bukan teman diskusi. Kalau ketemu dengan atasan atau mentor itu harus konsultasi. Ya. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, kalau di dalam tabel ini saya juga masih melihat ini per kegiatan. Kalau substansi mata pelatihan atau nilai dasar profesi SN, itu mestinya per tahapan kegiatan. Jadi dipisahkan. Misal di tahapan 1, nilai-nilai dasar profesi SN itu yang bisa kita terapkan apa saja. Nanti dianalisis kembali. Kecuali agenda 3, peran dan kedudukan, itu dikaitkan dengan setiap kegiatan. Jadi satu saja. Satu kegiatan kita bisa kaitkan dengan agenda 3, peran kedudukan. Kemudian kegiatan 2, tahapan 1, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ini sebutkan pihak-pihak terkait ini siapa saja. Ya, karena bisa saja kita kaitkan semua. Nanti diruncingkan lagi, dipertajam. Ini pihak-pihak terkait ini siapa saja sih? Kemudian kegiatan 3. Kegiatan 3 tahapan 2. Ini membuat akun. Ini akun apa yang mau dibuat? Akun penyimpanan digital itu, Pak. Ya apa? Banyak. Ada Mega, ada CloudServe, ada Google Drive. Saya pakai Google Drive, Pak. Oke. Kalau mau pakai Google Drive, satu yang harus diperhatikan. Google Drive itu kalau kita yang free, itu hanya berbatas atau kapasitasnya hanya 15 GB. Nah, ini nanti apakah cukup untuk digitalisasi Ibu Devi? Kalau memang cukup untuk di tahapan aktualisasi 30 hari ini, itu no problem. Tapi nanti di RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya itu bisa menambah. Cuman susahnya kalau Google Drive, ketika kita sudah buat satu akun, itu berbayar ketika kita mau berbayarnya atau menambah kapasitas, itu agak mahal. Tapi kalau di awal kita menggunakan Google Drive yang bukan free, itu akan memudahkan sampai ke depannya, bahkan sampai di RTL. Karena kalau kita sudah mau mengganti akun lagi, semuanya tidak bisa tersinkron dari akun lama ke akun baru. Beda kalau smartphone. Nah, Ibu juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga, terserah, tapi jangan masukkan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam penyusunan laporan ini. Artinya itu menjadi tanggung jawab pribadi dulu. Kalau di Shopee itu tidak sampai 100 ribuan lah, dapat kok akun yang berkapasitas besar, terutama Google Drive. Memang dari semua cloud storage itu yang paling bagus Google Drive. Kemudian mungkin saran saya masukkan satu tahapan ya di kegiatan 5 itu. Kegiatan 5 itu kan dia mempublikasikan link arsip alat dan mesin pertanian. Mungkin kalau saya berikan saran, masukkan satu tahapan yang menyediakan atau Ibu Devi itu membuat e-book ataupun daftar arsip. Ya. Kan kita bicara arsip nih. Kalau kita cuman sekedar ngupload aja di Google Drive, tidak ada daftar arsip yang kita buat, itu sama dengan bohong. Jadi buat satu daftar arsip bisa menggunakan Excel, ya. Jadi misal arsip apa nih yang kita arsipkan, misal di Google Drive, misal arsip 1, itu isinya apa, itu tahunnya berapa. Di Google Drive juga urutkan berdasarkan tahun, berdasarkan bulan mungkin di dalam tahun itu, kemudian berdasarkan jenis atau abjad, mulai dari A sampai Z. Kemudian di A itu isinya apa saja. Itu akan memudahkan, tapi ini memang kerja keras. Mudah-mudahan Ibu Devi bisa sih, biar lebih bagus laporannya. Ya, Pak. Ya. Kemudian mungkin itu saja dari saya saran masukannya. Berkaitan dengan kegiatan yang lain, it's okay, no problem. Selamat beraktualisasi, menghabiskan nilai dasar profesi SN. Tetap konsultasikan semua kegiatan dan tahapan kepada coach dan mentornya. Untuk bahan laporan, Ibu juga punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk mengupload laporan mingguan, minggu pertama sampai dengan minggu keempat, terkait progres kegiatan dan tahapan yang sudah dilakukan. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach. Segera perbaiki laporannya,
karena nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani. Sebelum saya tanda tangani, harus ditandatangani dulu oleh mentor dan coach-nya. Lengkapi semua bukti-bukti evidence yang ada di setiap tahapan, karena itu nanti menjadi dasar pembuktian pada saat kita seminar aktualisasi 30 hari mendatang. Jaga kesehatan dan selamat beraktualisasi menghabiskan nilai-nilai dasar profesi ASN. Sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Devi, ada beberapa masukan tadi dari penguji. Saya kira sarannya sangat luar biasa untuk menyempurnakan nanti aktualisasi Ibu Devi, segera diperbaiki ya Bu ya. Oke, lalu Ibu Nursia mungkin ada yang mau ditambahkan Bu? Atau cukup? Kayaknya ibunya sudah tidak ya. Oke. Sudah tidak. Dan ada lagi ya Bu ya. Oke, baik. Silakan Ibu Devi langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan, lalu closing statement. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan perbaikan rancangan aktualisasi saya ini Pak secepatnya, sehingga saya bisa membuat lembar persetujuan perbaikan yang akan ditandatangani oleh coach dan mentor dan juga oleh Bapak. Mungkin Pak itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertama, terima kasih waktunya untuk Ibu Isna, Ibu Nur, dan juga Pak Arhan sudah menyempatkan untuk bisa hadir dalam ujian seminar rancangan aktualisasi saya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Saya kira cukup ya Bu. Untuk sesi Ibu Devi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host. Silakan host. Assalamualaikum.